Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafana iyyakum ulumahu wa nas'alullahi barakati ulumihi. Bayanu ilajil bukhli. Penjelasan bagaimana kita bisa mengobati penyakit bukhl. Kalau kemarin di bab jauh sebelumnya kita bahas tentang bayanu ilaji hubbid dunya. Jadi beberapa bab di kitab yang kita kaji ini selalu diakhiri setiap kali subbahasan dengan obat bagaimana mengatasi penyakit hati atau penyakit akhlak mazmumah. Ini kita bahas tentang bagaimana mengobati penyakit bakhil. Bakhil itu dianggap sebagai penyakit jiwa atau akhlak mazmumah, dan itu sudah diulang berkali-kali oleh Allah dalam firman-Nya. Di bagian sebelumnya itu kan diingatkan, Allah mengatakan wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal bast. Jangan sampai kita membelenggu tangan kita di leher kita. Artinya pelit. Itu larangan. Jadi kalau Allah di dalam firman-Nya selalu mengatakan jangan ini, jangan itu, jangan begono, jangan begini, itu menunjukkan larangan itu memiliki makna tidak boleh atau bahasa fikihnya haram. Kan itu ya. Banyak di Quran itu menyebut misalkan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan sampai kalian itu memakan misalkan hartamu dengan cara yang batil. Maka ketika ada cara-cara mendapatkan harta yang salah, maka memakan barang itu atau harta itu menjadi haram. Itu contoh-contoh larangan. La tadkhulu buyutakum ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Ini ayat tentang Allah melarang memasuki rumah orang. Itu larangan. Jadi sesuatu yang pada umumnya itu menunjukkan Allah mengatakan jangan itu berarti haram. Maka dalam memasuki rumah itu baru boleh masuk hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, sampai kemudian pemilik rumah itu mengizinkan. Jadi enggak boleh langsung masuk belum salam, belum izin dan belum silakan masuk. Itu tidak boleh, haram. Ya haram kalau kita melanggar itu berarti dosa. Nah, kita dalam hal ini mungkin karena kita husnudzon ya, merasa dekat, pokoknya setiap kali masuk rumah orang belum ketok langsung tahu-tahu muncul di dapur, kayak gitu kan. Itu nggak boleh, itu haram. Ada lagi misalkan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kalian batalkan sedekahmu dengan selalu menyebut-nyebut dan juga saling menyakiti. Itu juga menunjukkan kalau kita bersedekah lalu kemudian kita nyebut-nyebut, itu berarti haram. Maka risikonya karena haram, sedekahnya menjadi percuma. Kan gitu ya. Jadi kalau dalam kaidah usul itu al aslu fin nahi lit tahrim. Pada hakikatnya dalam perintah-perintah Allah yang bentuknya larangan itu menunjukkan mana haram. Ya gampang kan, dengan kaidah itu kita tahu
Jika kemudian di Al-Quran itu menyebutkan jangan, berarti itu menunjukkan makna haram pada umumnya. Cari misalkan Anda suatu saat tadarus lalu nyisir, banyak ayat la tadkhulu, la tubtilu, la dan seterusnya. Nah, sigot redaksi larangan di dalam Quran itu dan hadis itu selain menggunakan jangan juga kadang menggunakan redaksi haram. Misalkan hurrimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir, diharamkan bagimu memakan daging bangkai, misalkan gitu ya. Nah, itu juga tanda haram. Jadi selain menggunakan redaksi jangan juga menggunakan redaksi diharamkan begini begitu dan seterusnya. Nah, sama di dalam sikap pelit itu Allah mengatakan dengan redaksi yang sangat halus. La taj'al yadaka maghlulatan ila unukika. Jangan kalian jadikan tanganmu terbelenggu di leher kamu. Jadi maksudnya terbelenggu itu pelit. Ada juga sebuah ayat yang juga menyebutkan misalkan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum. Nah, ini juga sama juga, hai orang beriman, jangan sampai harta-hartamu itu merusak kamu. Nah, anak-anakmu merusak kamu. An dzikrillah. Ini juga larangan. Itu artinya kalau kita dekat dengan harta kita, dekat dengan anak kita, sampai kemudian mengabaikan atau mengesampingkan atau bahkan melupakan untuk zikir kepada Allah, itu juga dilarang. Maka mencintai sesuatu yang bersifat duniawi ya, dianjurkan untuk mencintai atau menyukai sekedarnya saja. Nah, jadi kalau misalkan kita suatu saat sampai kehilangan motor, karena motor itu saking dicintai, motor hilang, sampai bunuh diri misalkan, nah itu bodoh. Itu namanya dia cinta bucin, cinta buta kepada motor, kepada harta kita. Nah itu haram. La tulhikum amwalukum. Jangan sampai kita mencintai harta benda kita sampai kemudian merusak kita, melalaikan kita dari an dzikrillah. Nah ini perlu obat, terutama ketika kemudian berbicara tentang kebahilan, itu ada obatnya. Nah yang paling gampang kata ulama, saya bacakan ibaratnya, i'lam annal bukhla sababuhu hubbul mal. Sifat bahil, sifat kikir, medit, itu penyebabnya adalah karena kecintaan kita terhadap harta benda. Kan jadi intinya begitu. Lalu diingatkan, dulu dibahas wa qadamna anna ilaja kulli illatin bi mudadatin al bi mudadati sababiha. Obat semua penyakit itu rata-rata ada dengan melakukan tindakan kebalikannya. Obat semua penyakit itu dengan melakukan tindakan sebaliknya. Jadi kalau misalkan bahil itu penyebabnya adalah hubbul mal, cinta harta secara hakiki, ya, cinta harta secara hakiki itu ya cinta itu kita bahagia, kita senang dengan harta yang kita miliki. Maka untuk biar tidak bahil, tumbuhkan rasa ketidaksukaan, lalu kemudian kita tidak menjadi bahil. Kalau hubbul mal itu secara majazi atau kias, perumpamaan, ya kalau kita cinta dengan harta kita, maka bawa harta kita sampai mati,
tapi bukan dengan cara dipendam harta kita ketika kita mati, tapi jadikan itu yang bisa dibawa ketika mati, yaitu dengan cara disedekahkan, kan gitu. Nah, itu makna cinta harta secara sejati dalam makna sesuai dengan ajaran Allah. Tapi kalau cinta yang hakikat, yang cinta kita senang lalu kita jaga, itu tidak dianjurkan. Maka kemudian biar kita tidak bahil, maka harus tahu sebab cinta kepada benda itu apa penyebabnya. Ahaduhuma hubbus syahwati allati la wusula ilaiha illa bil mali ma'atul amal. Penyebab cinta kita kepada harta benda adalah karena kita memiliki syahwat, memiliki dorongan nafsu yang menganggap kita tidak akan bisa mendapatkan segala sesuatu tanpa menggunakan harta itu. Itu anggapan yang secara lahiriah dianggap benar, tapi tidak sepenuhnya benar. Kan kita sering biasanya ini kan segalanya perlu duit, kan itu. Segalanya perlu duit, untuk kemana perlu duit, kan begitu. Tapi tidak juga segalanya harus pakai duit itu. Karena sekali lagi yang selalu menjadi pengingat kita itu anak kecil. Seandainya untuk bahagia itu harus pakai harta atau uang, maka anak kecil tidak akan pernah bahagia. Karena anak kecil itu tiap hari tidak pernah pegang uang, tapi dia bisa bahagia menjalani hidup, kan begitu? Lari ke sana kemari, pokoknya bahagia. Cuek dengan pandangan orang, pokoknya bahagia. Nah, itu contoh anak kecil tetap bahagia meskipun nggak punya duit. Itu artinya apa? Harta bukan segala-galanya. Tapi kadang kita sering sudah teracuni pikiran kita, kalau nggak punya duit seolah-olah kebahagiaan itu sulit dicapai. Nah, maka kemudian ketika kita punya harta, maka kemudian potonglah syahwat itu, sembelihlah syahwat itu. Maka dalam kurban itu kan sebenarnya hakikatnya yang disembelih adalah hawa nafsu kita. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat yang sangat banyak. Fasholli, maka salatlah, li rabbika, kepada Tuhanmu, tunduklah kepada Tuhanmu, ingat pada Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Lahiriahnya kurban kita diwujudkan dengan apa? Menyembelih binatang. Tapi pada hakikatnya wujud penyembelihan itulah menyembelih apa? Hawa nafsu. Simbolnya adalah binatang, menyembelih sifat kebinatangan. Karena itu wanhar itu menyembelih sifat kebinatangan, sifat anjingnya, sifat kambingnya, sifat ular. Ular itu kan suka menipu, anjing itu kan licik, kan gitu ya, serakah. Itu kita sembelih. Simbolnya adalah apa? Binatang. Jadi penyebab cinta pada harta benda itulah hubbus syahwat. Cinta atau menganggap syahwat itu sebagai sesuatu yang bisa dijadikan jalan keluar, atau menganggap syahwat itu bisa menjadikan hidup kita abadi. Atsani ayyuhibba ainal mali. Jadi yang kedua, penyebab dari hubbul mal, cinta
harta benda adalah kita mencintai ainal mali. Jadi menganggap substansi harta itu, lalu kemudian kita bisa wa yataladzadzu biwujudhi, dan merasa bisa menikmati hidup bahagia dengan keberadaan harta itu. Padahal wa in alima annahu zaidun an hajatihi baqiyata umrihi, padahal harta itu hanya bisa dipakai untuk kenikmatan sisa hidup kita. Ya, sekali harta benda hanya dipakai ketika badan ini masih ada. Jadi memang memahami atau yang menjadikan kita ingin ini dan itu karena casing kita ini. Karena casing kita. Ini kan casing yang kemudian kita beranggapan memiliki makanan yang enak, memiliki kendaraan yang empuk, yang bagus, lalu bisa menikmati karena casing ini. Jadi kalau seandainya casing ini nggak ada, kita nggak butuh mobil, nggak butuh kasur yang empuk, nggak butuh makan yang enak. Nah, jadi harus kita pahami bahwasanya adanya harta benda itu hanya bisa dinikmati di sisa selama casing ini ada. Nanti kalau casing ini nggak ada, makanannya beda. Jadi ketika misalkan kita di kubur atau sudah ini mati, nyawanya nggak ada, tapi ruh kita masih ada. Nanti di akhirat itu nggak butuh casing ini, ruh masih ada. Karena sekali hidup kita tetap hidup, nggak ada namanya kematian. Yang mati itu adalah badan ini. Makanya kalau kita itu kan diri kita itu terdiri dari dua unsur, ruh dan badan. Nah, badan hidup ada nyawa. Nyawa hilang, badan mati, tapi ruhnya tetap hidup. Jadi di kita itu ada ruh, ada badan. Nanti badan mati, nyawa hilang, badan mati, tapi ruhnya tetap hidup. Nah, makanan ruh itu bukan harta fisik. Misalnya ruh butuh air, enggak. Ruh butuh roti, enggak butuh. Ruh enggak butuh makanan. Jadi kita harus paham di sini bahwasanya harta yang kita miliki hanya bisa dinikmati oleh badan ini. Yang kalau kita cubit sakit. Nah, maka kemudian kita harus berpikir, ruh ini bisa bertahan hidup dan enak kalau jadikan makanan yang sifatnya lahiriah menjadi yang sifatnya juga kompatibel, cocok dengan ruh. Nah, apa itu makanan ruh? Ya diabstrakan dalam bentuk amal-amal kebaikan. Kan begitu ya? Dijadikan harta benda yang fisik seperti ini, jadikan makan ruh nanti ke depan. Ya sedekahkan, jariahkan, wakafkan, kan gitu ya. Kalau nggak punya itu ya kita amal dengan badan kita biar ikut sampai ke akhirat. Wakafkan badan kita untuk ibadah kepada Allah, kan gitu ya. Jariahkan badan kita untuk Allah. Karena untuk berjariah, untuk berinfak, untuk bersedekah juga tidak selalu membutuhkan harta. Kita punya badan ini bisa kita pakai. Ketika misalkan majelis atau masjid butuh tenaga Anda, kita nggak punya uang untuk sedekah, ya sedekahkanlah pakai badan ini dengan cara membelanjakan energi kita, mentasarufkan energi kita untuk membantu pembangunan masjid misalnya itu sama pahalanya bisa dibawa. Bagi teman sekalian,
Jadi diingatkan kembali bahwasanya obat setiap penyakit adalah dengan bimudhadati sababiha, melakukan kebalikannya, fayu'aliju hubbas syahwati bil qanaah. Maka cara mengobati penyakit hubbus syahwat kita, cinta terhadap harta benda kita, dengan apa? Bil qanaah, dengan cara qanaah, terima ing pandum. Jadi kita itu kalau lihat kondisinya seperti ini, berarti hubbus syahwat itu atau hubbul mal itu juga bisa hinggap kepada orang yang tidak punya harta benda. Ya. Jadi hubbus syahwat, jadi jangan dikira kita yang tidak punya uang, nggak punya kekayaan, itu kemudian kita tidak hubbus syahwat. Memungkinkan kita hubbus syahwat. Contohnya misalkan kita nggak punya uang, tetap ngeluh, nggak punya uang, nggak bisa ngapa-ngapain mas. Itu bukti keluhan kalau kita masih hubbud dunya juga. Karena ngeluh menganggap bahwasanya kalau nggak punya harta benda dianggap tidak bisa apa-apa, kan gitu. Jadi bukan hanya orang yang kaya aja yang hubbus syahwat, orang miskin pun, miskin harta bisa hubbus syahwat. Nah, maka kemudian obatnya adalah dengan bil qanaah, ya, bil qanaah, dengan nerima yang sudah ditakdirkan Allah atas rizki yang diberikan kepada kita. Kita terima. Kita sudah ikhtiar, lalu kemudian nggak hasil, ya jangan ngeluh. Kalau bahasa pepatahnya itu, kita berusaha, Allah yang menentukan, kan itu ya. Yang penting kita tetap berusaha. Kalau nggak berhasil, jangan ngeluh. Karena memang Allah yang menentukan. Nah, jadi bil qanaah itu menjadi penting, menerima. Yang kedua, dengan bisabri, dengan kesabaran. Terutama kesabaran itu bisa kita pergunakan ketika kita, terutama betul ketika mengalami musibah. Allah mengatakan wasta'inu ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian hai orang-orang yang beriman dengan sabar. Ini akan kelihatan kesabaran itu ketika kita diuji. Suatu ketika kita punya harta kebakaran, hilang, dicuri, lenyap ke bawah banjir, tahu-tahu rusak dimakan tikus, kan gitu. Punya baju bagus, dimakan tikus. Nah, kalau kita melihat harta yang kita miliki dianggap sebagai sebuah kekekalan, kita akan sedih. Harta hilang, sedih, kan itu ya. Nah, obatnya adalah sabar. Kita harus pahami bahwasanya segala sesuatu yang diberikan kepada kita adalah titipan. Maka ketika itu diambil, nah itu yang kemudian kita bersabar. Jadi sabar bisa menjadi obat untuk mengatasi hubbus syahwat, dominasi syahwat, ya. Wa yu'aliju tulal amali bi kathrati dzikril maut. Dan juga kemudian obat yang paling efektif adalah dengan cara banyak mengingat kematian. Memang kematian itu bagi kita yang masih menyukai fisik kita itu menjadi sesuatu yang mengerikan. Karena bayangan-bayangan kalau dalam riwayat itu orang mati berada dalam kesendirian. Lo biasanya hidup bareng, terang,
Ada teman yang diajak ngobrol, tahu-tahu sendirian. Tidur beralaskan tanah, bantalnya 3 kepal tanah juga. Lalu kemudian dalam waktu tertentu, nanti ketika sekian jarak 5.000 meter, ketika ada orang mati, itu langsung binatang langsung nyari, namanya bangkai, langsung nyari. Makanya ketika orang itu mati, itu mereka berlomba-lomba, apakah itu kalajengking, pokoknya pemakan daging itu, semut, apalagi cacing. Kalau cacing muncul dari dalam, apa aja pokoknya langsung datang. Ketika ditutup itu, badan itu langsung jadi santapan ketika sudah tidak nyawa. Maka kan kita bayangin, fisik kita kan bayangin ya, badan itu digigit kalajengking sakit, lalu kemudian tahu-taunya ada binatang masuk ke badan kita, kan sakit, lewat mulut, lewat hidung, rebutan semua mencari tempat-tempat yang enak, yang cacing, ular masuk lewat hidung karena pengen nyari langsung ke jantungnya, karena dianggap yang paling itu jantung misalkan. Nah, kita bayangin pakai ukuran fisik kita yang sakit, bayangin pakai ukuran fisik. Ya kalau lagi kita melek, ada cacing masuk lewat atau ular masuk lewat hidung, ya sakit karena ukuran fisik. Nah, maka kemudian dzikrul maut itu menjadi sesuatu yang bisa menambah keimanan kita. Kalau dalam beberapa hadis itu, aktsiru dzikra hadzimil mauti, perbanyaklah kalian mengingat pemutus kenikmatan hidup, kenikmatan dunia. Aktsiru dzikra hadzimil ladzati, perbanyaklah kalian mengingat pemutus kenikmatan, yakni al-maut, yakni kematian. Nah, memang itu juga logis juga. Karena takut mati, lalu kemudian ibadah, kan begitu. Karena kita masih juga punya pandangan bahwasanya selain jasad kita, roh kita akan selamat kalau kita punya banyak bekal ibadah, kan begitu. Maka roh akan bahagia, roh akan merasa nyaman selama kita banyak ibadah. Nah, atau yang lainnya itu juga disebut aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadun ulaika akyasun. Sebaik-baiknya dari kita adalah mereka yang lebih banyak mengingat kematian dan juga mengingat peristiwa atau kehidupan setelah kematian sebagai sebuah persiapan. Ini penting. Jadi kalau orang Jepang itu atau orang ateis itu tidak mempercayai kehidupan setelah kematian, maka orang sering menyelesaikan masalah dengan kematian. Punya utang banyak, bunuh diri, mati, selesai. Kan memang gitu. Secara hukum itu ketika ada kasus-kasus pidana, lalu kita mati, nggak bisa diproses, udah mati, kan gitu. Nah, di fenomena masyarakat Jepang yang agamanya meyakini tidak ada kehidupan setelah kematian, pokoknya kematian itu penyelesai persoalan. Konflik sama pasangannya nggak bisa menyelesaikan, bunuh diri, mati. Nah, tapi kita sebagai umat Islam diuntungkan memiliki akidah dalam konsep akidahnya kita meyakini ada kehidupan setelah kematian. Kehidupan setelah kematian itu hitungannya adalah karena dasarnya fisik. Karena fisik ini mati, nanti akan hidup.
Padahal pada hakikatnya setiap ketika Allah menciptakan ruh, meniupkan ruh dalam jasad manusia, maka ruh itu tidak akan pernah mati, ya, nggak akan pernah hilang. Sekali ditiupkan, sekali diciptakan ruh itu, maka tidak akan mati setelah itu. Yang mati ini fisik. Nah, maka nanti itu ketika di alam barzah, ruh tetap hidup, hanya beda alam. Di akhirat itu ruh tetap hidup, hanya beda alam. Cuman ketika di alam barzah, ketika alam akhirat sudah tidak butuh badan, sudah tidak butuh fisik ini. Maka kalau kita memahami konsep perjalanan ruh, kita nggak akan takut dengan kematian. Yang kita manjakan adalah ruh kita, ruh yang diciptakan oleh Allah, yang kita manjakan. Dengan cara apa? Ya mengkonsumsi apa yang itu menjadi konsumsi ruh, yaitu amal kebajikan. Lalu ada pertanyaan, gimana tentang cerita-cerita orang kalau mati itu bahagia karena fisiknya tidak hancur. Orang hafal Quran, kan gitu ya, fisiknya tidak hancur. Nah, ini adalah sebuah gambaran bagaimana Rasul mengajarkan atau menginformasikan sesuatu pada kita. Tolok ukurnya adalah tolok ukur orang awam. Orang awam itu yang memahami kebahagiaan ruh, fisik itu nggak rusak, itu artinya fisik nggak sakit. Maka diinformasikan ada semacam pujian-pujian bagi orang yang melakukan kebaikan. Salah satunya dapat bonus, yaitu fisiknya tidak hancur, karena fisik ini rumah. Dan juga ruh bahagia ketika jasad ini tidak hancur. Jadi memang tolok ukurnya adalah tolok ukur dunia. Tapi pada hakikatnya ruh ketika sudah beda alam tidak butuh rumah ini. Nanti ketika dibangkitkan juga bukan ini yang dibangkitkan. Cuman sering diinformasikan kepada kita semua, cara ngukurnya adalah ruh itu dibungkus fisik, karena orang awam itu nggak bisa berpikir mendalam. Pokoknya gambarnya nanti ketika dibangkitkan, ya fisik itu dibangkitkan lagi, karena ruh masih butuh fisik itu. Tapi dalam ilmu akidah, ya pokoknya sekali ruh itu diciptakan tidak akan pernah mati. Yang mati adalah casingnya, yang ganti adalah casingnya. Maka bagaimana kemudian kita itu hidup memanjakan ruhnya. Nah, lalu biar kita tidak begitu dominan cinta terhadap fisik kita dan juga yang terkait dengannya termasuk dunia, maka perbanyaklah untuk mengingat kematian. Maka orang-orang yang mengingat kematian lalu bersiap-siap cari bekal untuk kehidupan setelah kematian, ulaika akhyasun. Mereka adalah orang-orang yang cerdas. Jadi orang yang cerdas itu bukan orang yang nilai ujiannya tinggi, tapi adalah orang-orang yang siap menghadapi kehidupan setelah kematian. Jadi itu kira-kira catatan atau yang disabdakan oleh Rasulullah. Uzkuril mauta tajidur rahah. Ingatlah kematian, karena itu akan memunculkan kelapangan, kelegaan. Wa fi azkaril mauti taksirul amal. Dalam mengingat kematian itu bisa memutus, menghilangkan angan-angan. Karena yang jadi masalah itu juga kita itu suka dengan kekayaan, memanjakan syahwat karena kita tul amal, angan-angannya kejauhan.
kalau saya punya rumah megah, punya garasi, ada mobilnya, istri cantik, itu kan tulul amal itu. Membayangkan seolah-olah itu adalah kebahagiaan sejati. Nah, maka kemudian obat dari angan-angan yang jauh itu adalah ingat kematian. Oh, nanti itu juga nggak akan ada manfaatnya kalau kita sudah mati. Punya istri cantik, ketika kita mati jadi rebutan orang, akan gitu. Punya harta banyak, kita mati jadi rebutan anak, malah berantem. Ada yang rela saling bunuh, kan begitu. Jadi dengan kematian itu kita menjadi insya Allah tambah soleh. Memang kemudian yang dibutuhkan adalah memperbanyak amal ibadah. Nah, lalu mengabarkan watulu ta'bihim fi jam'il mal, betapa melelahkan kita itu mengumpulkan harta. Wadiya'uhu ba'duhum, lalu kemudian setelah kita mati itu kemudian kita tidak bisa menikmatinya. Wa yu'aliju iltifatil qalbi ilal waladi bi anna khaliquhu khalaqa ma'ahu rizquhu, dan juga mengobati bagaimana kalau kita itu sering mengumpulkan harta benda niatnya untuk biar anak kita itu bisa mewarisi kekayaan kita. Kita harus paham bahwasanya ketika Allah menitipkan anak atau menitipkan ruh baru pada keluarga kita, Allah telah menyediakan rezekinya. Maka tidak perlu ngotot ngoyo mengumpulkan harta benda lalu berpikir itu akan diberikan, diwariskan kepada anak kita. Karena tadi Allah ketika menciptakan makhluk baru, dia juga menyediakan rezekinya. Maka nggak usah ngoyo, kan begitu. Wa kam min waladin lam yarithu min abihi malan wa haluhu ahsan. Berapa banyak anak-anak yang ketika hidup tidak mewarisi harta benda apapun dari orang tuanya, tapi kondisinya kadang lebih baik daripada orang tuanya. Banyak itu. Tapi juga harus ingat, dalam hal ini kita juga nggak bisa langsung kemudian samaratakan, nggak usah lah. Allah sudah meninggalkan menentukan rezekinya. Ya tetap kita sebagai manusia harus punya amaliyah yang bisa menjadikan wasilah anak bisa mencari rezekinya. Tetap harus dilakukan itu. Kayak misalkan berikan ilmu atau kemudian sekolahkan agar dia bisa memiliki ilmu untuk bertahan hidup. Ya, jadi tapi harus kita pahami bahwasanya jangan beranggapan ketika kita meninggalkan harta banyak itu kemudian kehidupan anak kita lebih baik. Tidak. Ini harus kita pahami. Malah wayang qalibuhu ila syarr. Malah banyak kemudian ketika orang tua meninggalkan banyak harta itu juga sering terbalik, malah kemudian memuncul kejelekan. Maka kemudian lagi-lagi wa yu'aliju qalbahu aidan bi kathrati ta'ammul fil ahbaril waridati fi dhammil bukhli. Jadi sekali lagi obatnya adalah mengingat kita semua bahwasanya untuk menghilangkan sifat bakhil itu kita ingat dengan dampak buruk dari kebakhilan itu. Kita ingat juga bahwasanya bakhil itu mustathqilun wa mustaqdirun fi qulubin nas, memberatkan dan membuat kotor hati manusia. Karena bakhil termasuk dosa. Maka kemudian Allah mengingatkan dalam hadis yang lain misalkan
Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatan sauda. Ingat hai hamba-hambaku, jika kamu melanggar atau melakukan sebuah maksiat, melakukan sebuah perbuatan dosa satu kali, maka nukitat fi qalbihi nuqtatan sauda. Maka dalam hatimu itu akan tumbuh nuktah hitam kecil, titik-titik hitam kecil yang itu akan menempel pada hatimu. Itu yang disebut mustaqdirul qulub, akan mengotori hati. Maka kita melakukan kebaikan sekali, nuktah hitam nempel pada hati kita. Kita melakukan maksiat sekali, tambah lagi nuktah hitam di hati kita. Lama kelamaan kalau bahil itu menjadi perilaku, maka setiap kita melakukan atau menunjukkan kebahilan akan menutupi hati itu. Hati kita terkotori. Kalau hati udah kotor, maka sinar Allah, nurullah tidak akan bisa menyinari hati. Ada orang memberikan nasihat, Allah, nasihat apa? Nggak bisa. Itu berarti hatinya sudah kotor. Ada undangan untuk ngaji, Allah, ngaji apa? Paling yang mimpin itu, paling ngajinya begitu. Udah, itu namanya hatinya sudah kotor. Jadi kalau kita bisa mengukur, kalau hati kita diajak ke jalan kebaikan, kok kita itu mengabaikan, meremehkan, itu tanda hati kita itu kotor. Nah, salah satu juga penyebab kekotoran itu adalah sifat bahil. Maka ya cara ngobatinya ya taubat. Nah, dengan tobat. Nah, tobatnya tidak cukup istighfar. Kalau bahil, lawannya apa? Dermawan. Maka setiap kali kebahilan itu kita lawan. Ya minimal kalau ada infak kota amal di hari Jumat, mulai belajar dulu 2000. Rontok. Noda hitam di hati kita yang muncul akibat kebahilan rontok. Nanti makin lama makin besar, 10.000 minggu depan, mulai ngelupas. 100.000 bulan depannya lagi, wah bisa ngelotok, wah bisa 1 juta. Udah kita kemudian terbiasa, nggak terbebani ketika kita meninfakkan, menafkahkan. Kok nggak terbebani, maka kemudian hati kita bisa bersih. Jadi kekotoran hati yang muncul akibat kebahilan, lalu kita lawan dengan kedermawanan. Makin dermawan, makin besar yang kita berikan sebagai bentuk derma kita, maka ngelupasnya makin cepat. Jadi caranya begitu. Nah, ini adalah fahadhil adwiyah min jihatil ma'rifah wal ilmna. Hal-hal yang seperti ini diketahui untuk memerangi kebahilan, basisnya adalah jihadil ma'rifah wal ilmu. Perlu belajar. Jadi sekali lagi kita belajar hari ini, mudah-mudahan nambah ilmu kita bagaimana membersihkan atau melawan kebahilan. Basisnya ilmu, itu kan lebih keren. Kita tahu cara mengobatinya, ada penyakit ini dan cara mengobati. Itu juga untungnya bagi kita semua sebagai umat Islam. Ada ilmunya, nggak bisa kita mencari sendiri secara alami. Jadi kalau kita mau tadi, kalau sekali lagi tanda-tanda kita diajak ngaji susah, pokoknya diajak jalan kebaikan susah, hati kita seperti kotor, itu teorinya begitu. Maka cara membersihkannya, cara mengobatinya, lakukan lawannya, lakukan kebalikannya. Maka insya Allah bisa sembuh. Kita harus latihan begitu. Jadi kalau misalkan kita susah, misalkan diajak ngaji, dimaksain untuk ngaji, kan gitu. Itu kan cara mengobati penyakit tadi. Wallahu a'lam bishawab. Oke, sampai